Amma wigana mastu nama sidam. Windu saramurti ang lebur syarat kabeh. Sekarang marilah kita bahas Hari Raya Kuningan. Yang sehubungan dengan kita akan nangkil ke Pura Batu Karu. Bahasa Kuningan itu sebenarnya akar katanya adalah kuning. Kuning itu adalah warna. Mahadewa dilambangkan dengan warna, yaitu warna kuning. Sekarang kita harus perjelas bahwa kalau Mahadewa itu atep, itu artinya lambang daripada Mahadewa di dalam konteks Nawasangam. Yiswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara, Wisnu, Sambu, Siwa. Itu atep Mahadewa. Kemudian kalau itu tulisannya Mahadewa, itu adalah kebesaran daripada para dewa semua. Ya. Jadi Hari Raya Kuningan ini kita adalah menghormati kebesaran daripada para dewa, semua dewa yang dimaksud. Nah, kalau kita tinjau dari Wariga, ya, Kuningan itu adalah angin, ukunya. Dewaning uku Kuningan adalah Sang Hyang Indra. Ya. Kemudian telah juga saya sampaikan bahwa Indra Iswara mimitaning jagat kabeh itu menjadi patokan sekali. Nah, kemudian di Kuningan, di Hari Raya Kuningan itu ada pertemuan daripada tiga, ini Tripermana namanya. Di dalam Wariga ini ada Tripermananing Dina, Pancawara, Sadwara, Sabdawara. Pancawara yang terakhir itu Klion. Dewaning Klion adalah Siwa. Dewaning Klion adalah Siwa. Kemudian dari Sadwara. Sadwara ini pawakan Buddha yang dikatakan membiak karena jatuh pada mulu. Sadwarane maulu. Kemudian di Kuningannya Sabtu kan, Saniscara. Saniscara ini mempunyai dewanya itu dua. Yang satu Dewaning Saniscara, Durga. Yang kedua Dewaning Saniscara, Wasurama. Ini mulai dari Ulian. Ya. Bahasa Ulian di sini ini artinya adalah dikarenakan. Kalau di bahasa Indonesia kan disebabkan oleh, atau due to bahasa Inggrisnya, disebabkan oleh. Ini masih relatif. Disebabkan oleh apa hidup kita ini? Apa yang menyebabkan kita hidup? Bagaimanapun cara kita mengingat itu kita tidak akan bisa mengetahui. Pernah minta saya hidup jadi manusia? Tidak, saya yakin tidak. Semua orang tidak merasa dirinya
minta kepada Tuhan untuk hidup. Tetapi mengapa kita hidup? Nah, dari sini harus kita selusuri oleh karena kita bergerak di bidang filsafat atau tatuo. Sila dan tatuo yang kita selalu bahas di sini. Mengapa kita hidup? Ada yang mentafsirkan, ini masih tafsir. Kita hidup karena ponisan hukum karma masa lalu. Kita benarkan juga. Kemudian kita dilahirkan ini karena adanya kodrat perputaran hidup atau yang dikatakan reinkarnasi. Kita harus percaya, kita orang Hindu harus percaya daripada lingkaran reinkarnasi itu. Ya. Nah, setelah kita percaya bahwa kehidupan itu tercipta pada kodrat kehidupan itu, pada kodrat alam semesta. Sekarang kalau kita berbicara tentang alam semesta, kalau kita berbicara tentang alam semesta, ya jelas ke-13 unsur alam itu yang harus kita hormati dan benar-benar itu sebagai penyebab daripada kita hidup atas dasar kehendak daripada kodrat itu sendiri. Kehendak daripada kodrat itu adalah widi namanya. Asal sudah berbicara kehendak, widi namanya. Ya. Nah, dari pergabungan sadwara tadi, tripermano tadi, pancawara, sadwara, sabdawara, di hari Sabtunya ini. Kemudian di sini ada yang 8 ini dalam keadaan perputaran serah terima. Awal dan akhir pertemuannya di Kuningan. Awalnya, akhirnya itu Umo. Ya. Umo akhirnya. Sri Indra Guru Yamo Ludra Brahmo Kala Umo. Sri Indra, Indranya ini pas di Kuningan. Ini Indra di sana. Di sini bertemu dia 3 kali ini dari hari Kamis. Ya. Sri Indra Guru Yama Ludra Brahma Kala Umo, dari Umo mulai Sri Indra. Sri di Sukrane Sri. Ya. Sekarang yang namanya Sri itu ada 2 hal Sri. Sri yang satu adalah untuk manfaat tubuh, dan Sri yang satu lagi itu adalah Sang Yang Amerta Nirmala, gitu bahasanya. Jadi Amerta yang paling suci. Ya. Amerta yang paling suci ini terproses dia dari 3 waktu ini ya. Dari hari Kamis penyajian Kuningan, hari Sabtu penampahan Kuningan, hari Jumat penampahan Kuningan, dan hari Sabtu Kuningan. Ini 3 hari proses. Sama dengan Galungan. Kalau Galungan dari penyajian, dari rediti lagi, penyekeban, penyajian, penampahan, Galungan 4 lagi. 4 kali proses. Kalau Kuningan 3.
dari umonya ini. Ya. Dalam 3 hari ini berproses. Kita pelan-pelan ini ya, kita ulangi. Indra iswara mimitaning jagat kabeh. Sekarang iswara. Kuningan itu wahananya adalah angin. Angin itu mempunyai nama lain daripada angin. Angin itu bahasa Bali. Kemudian ada yang namanya maruta. Maka di dalam agama juga, dasar agama, api, maruta. Adalah api, angin. Kuningan itulah 1 minggu itu dibuatkan suatu pola untuk menjadi kekuasaan 1 minggu, turunnya atau ditemukannya nama angin itu sendiri. Juga angin itu disebut juga Sangyang Samirana, juga Sangyang Iswara. Ini ya. Jadi angin itu identik dengan Sangyang Iswara dengan Sangyang Samirana. Kalau orang mesapu leger, dalang itu ngerangsuk Sangyang Samirana untuk membersihkan kotoran karma daripada orang yang moton sapuh leger. Ya. Sekarang Indra itu jatuh juga pada kuningan. Iswara ukunya. Kemudian ada 3 ini menjadi 1 atap ini dari umo hari Kemisnya. Ya. Klion itu siwa berubah menjadi guru, itu bertemu. Sehingga disebut juga Sangyang Umo Guru atau Betari Umo Guru. Siwa dalam manifestasinya sebagai bibit, bukan penciptaan. Jadi Umo Guru itu adalah bibit. Bibit apa? Ya. Bibit daripada kehidupan itu darah putih, dia menjadi hormon. Darah merah juga dia menjadi sel telur. Sel telur. Ini bibit. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang bibit, bibit hidup yang tadi itu, yang secara nyatanya dan secara pastinya adalah sperma dan sel telur. Nah, kemudian ya, di dalam diri kita setiap hari tubuh kita ini melahirkan darah putih baru dan darah merah baru. Inilah bibit yang turun dari Betari Umo Guru. Nah, kalau kita betul-betul mempercaya bibit daripada Umo Guru tersebut yang memberkati kita, bibit darah merah dan bibit darah putih yang lahir setiap hari dan juga mati setiap hari. Nah, kematian yang setiap hari inilah yang kita moksakan
ya, yang kita moksakan. Karena setiap ada kematian ada apa? Ada atma. Atma perdana kita yang mati setiap hari, yang lahir setiap hari juga. Inilah yang harus dimoksakan. Nah, kemudian setelah kita sudah paham bahwa Ida Betari Umo Guru adalah bibit, barulah kita kembali lagi ini membaca Ulian. Dikarenakan oleh Betari Umo Guru, kita mempunyai darah lahir setiap hari dan juga mati setiap hari. Ini uliannya ini. Nah, setelah ulian kita menyadari, kita menghormati hari ulian itu. Redite dewane Sangyang Indra. Uling di kuningan, kuningan adalah angin. Dewane juga Sangyang Indra. Ya. Ini adalah pertemuan daripada Indra di uliane. Sekarang kita kembangkan lagi bahasa Indra. Yang namanya indera itu adalah pandangan segala arah. Pandangan segala arah itu ada di pola pikir kita. Makanya kalau orang pertemuan seperti ini, marilah kita pandang dari segala sudut pandang. Jadi kita bisa memandang keluar ke segala arah. Kalau kita berbanyak, bisa kita memandang dari luar ke sudut fokus apa yang kita bahas. Nah, ini artinya indera. Nah, sekarang iswara. Awal kita lahir, dimasuki oleh matahari. Indra yang sebenarnya adalah fungsi terangnya daripada matahari. Itulah yang disebut indra. Kalau matahari itu tidak mempunyai cahaya yang terang benderang, kita tidak akan bisa tahu mana utara, mana selatan, mana timur. Nah, begitu indra itu masuk, menjadilah dia pancatan matra di dalam mata, telinga, hidung, mulut, dan otak. Itu menjadi bibit itu. Di hari kuning ini adalah sudah dipertemukan ini 3 indera ini. 3 bahasa indera. Ya. Terangnya alam langit sudah masuk. Terangnya alam buah sudah masuk. Terangnya alam pikiran jadi satu. Inilah indera. Sehingga kalau orang menghormati indera terus, dia akan menjadi orang yang terang benderang pola pikirnya. Tidak ada suatu keraguan-raguan. Nah, kemudian di pemacekan ini kita membuat suatu keputusan mutlak. Kepercayaan terhadap Indra Iswara Mimitaning Jagat Kabeh. Kepercayaan kepada Sangyang Triudasa Saksi menjadi wujud makhluk hidup. Segala makhluk hidup yang berdarah. Itu. Jadi kuningan itu adalah menghormati atau melanggengkan bagaimana Ida Betari Umo Guru memberkati kita bibit darah
merah dan bibit darah putih. Kemudian juga bibit yang paling penting adalah bibit kecerdasan. Siwa berfungsi sebagai guru. Kalau tidak cerdas, tidaklah menjadi guru, gitu loh bahasanya. Tidak bisa orang tidak cerdas menjadi guru. Nah, di Hari Raya Kuningan itulah kita menghormati kasihnya Betari Umo Guru, menganugerahi kita kehidupan bahkan setiap hari. Terciptanya darah putih dan darah merah dalam kodratnya. Nah, kemudian ini sini ada dalam puja ini ya. Kita lahir bersama-sama dengan kematian. Pada saat kita lahir, di sana ada kematian. Karena kita disertai oleh air ketuban Yenyom, darah lemes Ari-ari. Semasih di dalam kandungan, itu dia hidup. Ya, itu dia hidup. Segala yang hidup dia mempunyai roh. Ya. Oleh karena sekarang tidak masih ada di dalam perut sang ibu. Pada saat kita lahir itu mendahului mati. Yang menjadi pelindung kita, yang menjadi perantara makanan, yang menjadi perantara nafas. Pada saat kita lahir, dia sudah mati. Mau tidak mau, kita harus menghormati. Kita memang benar-benar berutang budi kepada benda-benda tadi. Kita katakan saja benda, biar tidak serem gitu ya. Bendanya apa? Yenyom, darah lemes, dan tali pusar. Kemudian ada yang lagi satu adalah yang menjadi pancer itu adalah ari-ari. Nah, ari-ari ini mempunyai banyak sebutan. Itu juga kalemertiu. Itu juga buto ari-ari. Itu juga disebut buto taruna. Jadi kita tidak boleh terkecoh daripada nama-nama itu. Nah, sekarang yang paling penting kita perhatikan. Bila mana kita tidak menghormati kebenaran-kebenaran yang mutlak, maka hari Sabtu ini yang berbahaya. Hari Sabtu ini. Karena hari Sabtu ini mempunyai dualitas sifat atau dua dimensi fungsi. Durga berfungsi sebagai pelebur. Wasurama berfungsi sebagai pemelihara dengan kasih sayang. Ya. Nah, bila mana Durga dominan, maka reged yang tadi sejak kita lahir itu, sang ante, sang prete, sang pulung, sang dengen, dan kalemertiu, ini dia akan menjadi penyakit kembali ke tubuh kita. Penyakit yang paling riskan ini disebabkan oleh itu. Bila mana kehidupan itu bersama-sama dengan Durga, dia akan merusak darah merah dan darah putih. Ini penyakit darah ini tidak ada yang menular, tidak ada orang lain. Ya, penyakit darah ini. Bila mana Durga itu berada di dalam posisi
darah putih dominan yang disertai oleh sang ante, sang prete, sang pulung, sang dengan. Maka darah putih kita akan menjadi ganas. Inilah yang dikatakan leukemia. Ya, tidak ada penularan. Kemudian bila mana darah merah kita didominasi oleh Durga, diikuti oleh roh yang tadi, kita berutang budi samanya, padanya, tetapi kita lupakan. Kita tidak sebut-sebut, kita tidak ayomi, kita tidak sayangi. Maka ini sang ante, sang prete, sang pulung dengan bersatu dengan Durga, dia masuk ke darah merah. Akibatnya apa? Spermanya akan kosong, tidak punya atma. Dicek di dokter, Pak, maaf ini memang spermanya kosong gitu ya Pak. Tapi sperma secara kenyataan ada, tetapi kosong katanya. Tidak ada atmanya. Karena atmanya ini sudah dihancurkan oleh Durga, dilebur oleh Durga. Akibatnya tidak punya anak. Kalau kita tidak tahu sumber-sumber itu, akan menimbulkan masalah baru lagi. Mengapa saya tidak punya anak? Apanya yang salah? Maka akan mencari-cari apa penyebabnya, kesempatanlah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk berbicara bohong tetapi dipercaya. Padahal sumbernya seperti itu. Nah, sekarang bila mana kita percaya dengan apa kronologis daripada wariga tadi, kita menyaksikan diri kepada Mahadewa, kekuatan daripada para dewa semua, menetapkan kepercayaan itu agar menjadi abadi di dalam ingatan kita. Kita abadikan di dalam ingatan kita. Untuk mengabadikan di dalam ingatan, kita harus selalu ingat mana yang abadi di dalam diri kita, mana yang tidak abadi. Sesungguhnya kejujuran dan ketulusan itu abadi. Semua orang punya kejujuran, semua orang punya ketulusan. Tetapi akan dikalahkan oleh keserakahan, oleh kelobaan. Ya, itu yang mengalahkan. Digeser fungsinya. Sehingga kejujuran dan ketulusan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kita tangkil ke Batu Karu. Yang menjadi tujuan pokok adalah mengabadikan konsep-konsep kebenaran yang memang sudah dicatat oleh para pendahulu kita. Ya memang sudah para pendahulu kita itu sudah menemukan kebenaran-kebenaran itu. Ya. Berbeda dengan kalau kita sekarang mencoba membuat tulisan-tulisan, akan terjadi interpretasi sendiri, tidak akan abadi. Tetapi kalau beliau dulu sudah dasarnya berulang-ulang, ini para resi agung di zaman dulu itu
sudah berdasarkan praktik belajar sampai menemukan esensi itu. Gitu loh. Nah, sekarang saya tambahkan lagi langsung ini sampai apa yang namanya rebut kedomoh. Ya, aji penusangan. Kalau sekarang udah umum orang karena gampang mencari di Google kan. Katakan ucapkan saja aji penusangan sehari-hari. Kan begitu. Tan keneng sebel. Fungsi daripada aji penusangan. Marilah kita tinjau kembali. Benar enggak kita mati setiap hari? Kalau benar kita mati setiap hari, dadi tenges, dadi tilun kuping, ya, itu adalah kematian daripada darah. Makanya orang nusang kan nak mersihin intinya, ya gak enang penusangan, mersihin artinya. Ya kita jangan nusang seperti orang begitu. Artinya kita nusang, bagaimana nusang? Kematian daripada roh yang setiap hari adalah rajin ngelukat raga, mersihin raga, nunas pengelukatan ring ida betara yang guru, nunas pembersihan juga ring ida betara yang guru. Ya, karena ide betari umo guru sebagai sumber daripada kelahiran setiap hari, darah merah, darah putih. Karena beliau sebagai penyebabnya ada itu, maka kita akan kembali kepada beliau. Mohon pembersihannya. Jangan hanya nyaku penglimo begitu saja di Merajan. Tuh betara yang guru di tiang nunas. Pembersihan anggo sariro. Nunas tirta pembersihan. Ya, di kemulan. Ini yang perlu ditetapkan. Yang namanya aji penusangan itu kita harus menyadari setiap hari ada kematian. Nah kemudian yang namanya aji rebut kedomoh. Bila mana karakter atau sifat daripada sang ante, sang prete, sang pulung, sang dengen. Ini memasuki kejiwaan kita. Seperti direbut dari dalam. Ya, seperti di dalam diri itu seolah-olah ada rohani yang banyak. Sehingga ada pertentangan dan ada pertengkaran di dalam pikiran kita sendiri. Didian mi ya gang tu. Kene asane sing benah ketu asane pelih. Kene asane benah bensap bosing benah. Ya. Bila mana kita mampu membersihkan roh-roh dari saudara batin yang kita sebut tadi. Itulah namanya rebut kedomoh. Aji rebut kedomoh. Nah, seperti itulah makna daripada aji penusangan dan aji rebut kedomoh adalah untuk mensucikan rohani yang mati setiap hari dan godaan psikologi yang datang dari roh-roh bayi pada saat kita lahir. Ya, kita katakanlah roh-roh bayi karena kita di dalam kandungan yang menyatu dengan itu. Nah, itulah yang perlu kita perkuat. Kita datang ke puro adalah membangun mental building. Agar kita mempunyai suatu kesepakatan, kesanggupan untuk mengabadikan kebenaran sastra
kebenaran esensi, kebenaran filsafat hidup yang sejati. Nah, nanti pujonya sudah ada, tinggal kita praktik ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita lakukan Dharma Tulo untuk bisa kita menemukan yang terbaik. Mari kita pandang dari segala arah. Fungsikan sekarang Dewa Indra. Di dalam Dharma Tulo, indra masing-masing menyorot ke dalam satu objek yang akan kita bahas. Nah, marilah kita tutup dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.